seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Nenek beserta 6 keturunannya dijatuhi hukuman penjara karena menebang pohon durian. Seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari di Pengadilan Negeri Bali G, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Saulina terbukti bersalah karena menebang pohon durian berdiameter 5 inci milik Japaya Sitorus. Sidang vonis digelar pada 29 Januari 2018. Pada 1 Maret 2017, warga sekampungnya, Japaya Sitorus, menggugat keluarga Saulina Sitorus dengan tuduhan merusak pohon durian yang ditanam Japaya di dekat areal permakaman. 7 orang ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini. Saulina Sitorus, putranya Marbun Naiborhu, serta 5 keponakannya. Saulina dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari, sementara 6 pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara 4 bulan 10 hari. Keluarga Saulina mengaku menebang pohon karena sudah diberi izin oleh pemilik tanah wakaf untuk membangun tugu makam leluhur. Penebangan pohon dilakukan untuk membersihkan areal makam guna membangun tugu. Namun Japaya Sitorus mengaku dirugikan ratusan juta rupiah karena penebangan itu. Pemilik tanah Kardio Sitorus yang juga hadir sebagai saksi dalam sidang menyebut tanah itu merupakan warisan keluarga besar yang ditujukan untuk pemakaman. Menurutnya keluarga Saulina telah meminta izin dan atas restunya boleh membersihkan lahan, termasuk menebang pohon durian yang tumbuh di atas lahan. Andri Ersada, CNN Indonesia. Terhubung bersama kami via sambungan telepon Boy Raja Marpaung, kuasa hukum dari Saulina Sitorus. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Pak, ini yang menjadi bukti utama dalam kasus ini sehingga Saulina Sitorus ini terbukti bersalah apa saja Pak? Kalau menurut dari hakim ya, dalam putusannya itu buktinya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Oke, kemudian kalau Anda melihat titik apa yang memberatkan? Nah ini juga kita yang membingungkan sebenarnya dalam keterangan saksi kita juga yang kita hadirkan kan telah membantah bahwasanya itu adalah perladangan, itu adalah tanah wakaf yang artinya sudah banyak kuburan di sana, bahkan anak Japaya sendiri dikubur di sana gitu. Nah ketika ditanya untuk memberatkan sehingga Ibu Saulina dan anaknya dihukum, kita tidak mengerti sebenarnya pertimbangan hakim seperti apa terkait hukuman yang dijatuhkan. Apakah ada bukti kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf begitu? Ada. Kita sudah mencantumkan surat dari pewaris tanah yang memberikan hibah pinjam pakai sebagai tanah wakaf. Kita mencantumkannya di pledoi kita. Dan itu bisa menjadi bukti penyanggahan harusnya? Ya, seharusnya itu menjadi pertimbangan ya bagi hakim terkait persoalan tanaman yang ada di atas tanah wakaf tersebut. Tapi hakim sepertinya mengindahkan dan tidak membuatnya menjadi bukti. Oke, Pak Boy, ini yang menjadi perhatian masyarakat begitu. Ini tervonis, kita tahu adalah seorang nenek usianya di atas 90 tahun. Seperti apa kemudian respon dari masyarakat sekitar termasuk dengan tetangga-tetangga mungkin? Nah, sebenarnya ada 2 respon ya. Yang pertama, respon terkait karena umur ya, sehingga memihak kepada Ibu Saulina. Dan respon utamanya sebenarnya bukan karena umur, tapi karena ini adalah memang kewajiban orang Batak untuk memperbaiki kuburan leluhur. Dan itu dilakukan tanpa diketahui mereka masuk penjara. Artinya dalam niat perbuatan mereka itu sudah sangat persis seperti adat-adat di orang Batak sendiri. Jadi respon masyarakat terlebihnya mendukung perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Saulina dengan anak-anaknya. Oke, ini artinya ada budaya adat yang tidak bisa masuk ke dalam sistem hukum begitu di Indonesia. Seperti apa kemudian menguatkannya untuk membuktikan bahwa ini adalah budaya adat yang sudah berlaku lama? Hampir seluruh di Tapanuli Raya itu melakukannya. Artinya secara memang tidak tertulis. Tapi ini semua dilakukan oleh orang Batak dengan memperbaiki kuburan leluhur. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya kenapa hakim tidak mempertimbangkan budaya-budaya. Karena hukum sebenarnya harus berdasar dari norma-norma yang berlaku ya. Lalu berbicara pasal-pasal begitu. Oke, kalau dari pengadilan sendiri
mengedepankan sistem hukum ini di luar dari budaya adat seharusnya menerima. Iya, seharusnya menerima karena itu ada. Maksudnya karena dari Ibu Sitorus sendiri harusnya menerima dengan penetapan ini. Ya, sebenarnya tidak, karena begini, karena dalam budaya kan kita permisi kepada tulang yang pemilik tanah tersebut, dan itu sudah dilakukan. Nah, kalau secara hukum memang yang dilihat adalah perbuatan, namun dalam hukum pidana, perbuatan tidaklah cukup untuk mempidanakan seseorang, karena ada mens rea di dalamnya, harus ada mens rea atau niat yang menunjukkan sikap batin pelaku. Artinya di sini sikap batin pelaku sudah melakukan adat-adat yang ada, misalnya permisi kepada tulang, baru memperbaiki dan membersihkan tanah leluhur. Itu seharusnya menjadi niat yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana. Jadi tidak cukup dengan perbuatan. Oke, tapi Pak Boy mungkin bisa diperluas begitu maknanya sebenarnya seperti apa sih ketetapan undang-undang terkait dengan kasus penebangan pohon ataupun lahan? Nah, inilah Bu, sebenarnya kalau untuk kasus ini tidak penebangan pohon ya. Kalau penebangan pohon itu hanya berlaku pada hutan. Nah, ini sebenarnya pengerusakan terhadap barang. Oke. Nah, pengerusakan barang ini ada diatur di pasal 170 dan 412. Nah, itulah menjadi alternatif dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman kepada Ibu Saulina dan anak-anaknya. Tetapi hakim memilih pasal 412 dengan unsur pasal 406 pada KUH pidana. Hal ini juga yang dijatuhkan kepada anak-anaknya begitu karena membantu Ibu Saulina? Iya, benar. Oke, tapi dari pihak keluarga sendiri, dari keluarga Ibu Saulina akan mengajukan banding begitu Pak Boy? Iya, benar. Semalam setelah putusan, hakim 1 jam berembuk dengan keluarganya, Ibu Saulina langsung menandatangani akta banding. Oke, kalau begitu. Kita tunggu informasi selanjutnya mengenai kasus dari Ibu Saulina yang divonis penjara di sana. Terima kasih banyak Pak Boy Raja Marpaung atas informasi Anda. Ya, netizen pun mengecam putusan hakim yang memvonis Nenek Saulina dengan hukuman pidana. Saya ajak Anda untuk lihat komentar di lini masa bersama. Ini dia yang pertama dari sudah muncul? Belum? Ini belum muncul? Ini dia, Ina Social Work mencuitkan, katanya entah apa definisi pengadilan, nenek usia 92 tahun walaupun didakwa 4 bulan. What's the point katanya. Selanjutnya dari @JeffBDG24 mencuitkan, hakimnya kaku katanya, harusnya di tingkat polisi dilakukan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya dari akun Facebook ini, dari Martin Luthor menuliskan kasus yang lain masih banyak loh, jangan orang tua miskin dan renta yang dihukum. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Selanjutnya masih dari akun Facebook, ini Urbanus Wahyudi Susianto menuliskan majelis hakim sepertinya tidak memahami dengan baik prinsip keadilan. Barangkali secara material terbukti adanya tindak pidana, namun dengan pertimbangan kemanusiaan bisa menjatuhkan pidana percobaan sehingga tidak perlu menjalani hukuman kurungan. Dan yang terakhir, bergeser lagi muncul akun Facebook Abdon Nababan ini mencuitkan banyak sekali sengketa tanah di Tanah Batak yang status penguasanya berdasarkan hukum adat tadi ya. Tapi kemudian sengketanya dilaporkan ke polisi dan diproses di pengadilan negeri. Polisinya nggak mau tahu dengan hukum adat agraria, demikian juga jaksa dan hakimnya.